Bapak saudara makan Allah, kata musibah di dalam Al-Quran muncul sekitar 10 lebih. Adapun dengan kalimat kata kerja asaba, yusibu itu lebih dari itu. Contohnya ayat yang tadi kita baca waktu khutbah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ayat ini paling cukup, paling sederhana untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah mengenai musibah. Ma asaba min musibatin. Dalam bahasa Arab kata ma itu artinya apa saja yang menimpa. Ternyata dalam ilmu akidah yang menimpa kita itu apa saja, itu ternyata tidak hanya persoalan yang kita sebut hari ini bencana. Masih ingat hadis itu bahwa sahabat Nabi ditimpa oleh angin, lalu dia menganggap itu musibah. Ternyata apapun yang terjadi, kecil besar, itu adalah musibah bagi orang-orang yang menganggapnya buruk. Namun di tengah ayat dikatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalbunya akan menemukan jalan. Kenapa? Yahdi qalbah. Allah akan memberi hidayah jalan kepada kalbunya. Bapak saudara makan Allah, sakit, sehat itu bagi kita mungkin satu yang berbeda. Tapi di sisi Allah sama. Orang sakit yang sabar, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang tidak sakit lalu bersyukur. Karena ternyata musibah itu ada bermacam-macam. Maka kita bagi musibah itu dalam hadis Nabi dikaitkan dengan qadar, takdir. Ada yang disebut khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun ternyata kata baik dan buruk itu persepsi, adanya di sini. Persepsi. Sakit itu buruk menurut kita, benar nggak? Kita kalau kena penyakit buruk nggak? Di sini kalau ada yang dokter, lalu ada orang yang sehat terus, atau tidak ada orang yang sakit, bagi dia itu baik atau buruk? Gimana kira-kira? Dokter, ada dokter nih, tapi di kampung itu, di kota itu nggak ada orang sakit, berarti dia nggak punya kerjaan dong. Maka bagi dokter, bagi siapa lagi? Apoteker, bagi perawat. Ini ada perawat bersama kita ya, Bang Adi. Orang-orang yang bekerja dalam dunia kedokteran justru menganggap baik sesuatu yang kita buruk, menganggap buruk. Oleh karena itu Bapak saudara makan Allah, baik buruk itu persepsi. Dalam bahasa hadis qudsi disebut zan. Muncullah kalimat dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mengalami sesuatu, apa persepsi kita? Ini contoh biar tambah gampang. Kenapa cubitan itu terasa sakit atau disenggol itu terasa menyakitkan, padahal nggak sakit-sakit amat? Kalau disenggol di pasar, di tepi jalan, gimana? Tersinggung nggak? Kita tersinggung? Kita tersinggung. Kalau disenggol di pasar, tepi jalan, kenapa kita tersinggung? Kita nggak kenal orangnya, nyenggol-nyenggol. Tapi kalau disenggol sama orang yang kita sukai, atau minimal orang yang kita kenal, dicubit sama dia, balas cubit nggak? Ada temen sekali ketemu pasti pakai jewer-jewer atau pakai mukul bahu, ya? Kemana aja kamu? Pakai pukul, plak, ya? Sakit, tapi kita nggak balas. Kenapa kita nggak balas? Karena kita kenal siapa yang mukul. Jadi Bapak saudara makan Allah, musibah itu tergantung kita kenalkah siapa yang memberinya. Kenal siapa yang memberinya, maka baik buruk akan berubah istilahnya. Ya.
Kalau ketemu sama dia, kalau dia nggak mukul bahu, kayaknya nggak akrab. Kan ada begitu. Allah Ta'ala saking akrabnya dengan hambanya, Allah menyebut dirinya, fa inni qarib, aku sungguh dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya melebihi urat nadinya. Kita punya urat nadi ada di tangan, ada di leher, bukan di leher saja. Karena kalau di leher doang nanti orang mau cari Tuhan di leher. Ya. Kita udah ada yang kejadian ya, bunuh diri, sembelih lehernya, katanya mau ketemu Tuhan, mau ketemu Allah. Nah. Maka kata musibah yang kita sebut baik dan buruk itu versi hamba. Versi hamba. Hamba yang siapa? Hamba yang tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mengalami suatu kejadian, dia tidak akan menganggap sesuatu itu buruk. Contoh lain, dulu pernah mungkin latihan silat, latihan karate, latihan apa, disuruh oleh pelatihnya guling-guling. Menyakitkan? Menyakitkan. Saya dulu ikut salah satu bela diri. Kalau mau naik sabuk, semua anggota mukulin kita. Semua anggota mukulin kita. Memukul itu kan sesuatu yang negatif. Tetapi pada hari itu kami bangga ketika dipukul. Kami sangat senang ketika dipukul. Justru kalau nggak dapat pukulan, itu kayaknya nggak senang. Coba lihat bagaimana persepsi antara orang yang mau naik tingkat dipukul dengan orang-orang yang tiba-tiba saya dipukul, kan nggak enak. Ya? Nah, maka hubungan kita dengan Allah itu hubungan musuhan, hubungan temanan, hubungan bos dengan anak buah, atau hubungan kekasih? Apa hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungannya dengan Allah, Allah itu bos. Bos itu gimana? Rajin bekerja dapat tunjangan. Kebanyakan kita memandang Allah itu seperti bos. Kita budaknya. Sehingga yang terjadi adalah orang itu mengejar insentif yang dia dapat dari amalan. Maka hadis-hadis mengenai pahala jadi populer. Padahal hadis mengenai bukan pahala itu lebih banyak. Nabi SAW untuk sahabat-sahabat yang masih baru-baru belajar Al-Quran, supaya semangat baca Quran, Nabi mengatakan setiap hurufnya ada 10 pahala. Jika kamu berwudu ada 50. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah levelnya senior, seperti Ubay bin Ka'ab, tidak ada kalimat itu. Satu kali Nabi SAW meminta Ubay bin Ka'ab, "Hei Ubay, tunggu aku setelah sholat." Maka ditunggulah. Lalu apa yang Nabi lakukan? Ubay bin Ka'ab dipanggil, lalu ditalqinkan bacaan Al-Fatihah. Padahal Ubay sudah hafal surah Al-Fatihah. Kenapa diulang lagi Fatihahnya? Ternyata Fatihah yang pertama itu untuk sholat. Fatihah yang sekarang itu untuk keberkahan. Jadi walaupun kita ini sudah bagus baca Qur'annya, coba ulang lagi deh ngaji kepada ahlinya. Siapa tahu yang pertama itu baru mengenalkan huruf, sekarang baru menikmati huruf. Ternyata Ubay bin Ka'ab mendapatkan keberkahan setelah itu. Apa yang terjadi pada Ubay? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pergi melakukan safar. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Pergi traveling bersama beberapa sahabat, di tengah jalan semua bekalnya habis. Dulu kan nggak ada Alfamart, Indomaret, ya, nggak ada minimarket, nggak ada warung, padang pasir. Tiba-tiba mereka sampai di suatu lembah yang di situ ada penduduk desa, ada orang-orang yang punya kekayaan, ada ketua desanya dan semuanya. Sampai Ubay bin Ka'ab ke sana dan beliau mengatakan, mengenalkan diri, kami sahabat Rasulullah, berharap agar dapat bantuan. Sesampai di sana Ubay mengatakan, tolong bantu kami, jamu kami dengan makanan. Nggak ada satupun yang menjamu. Kenapa? Itu Arab Badui, nggak educate. Mereka tidak terbiasa untuk melayani tamu yang nggak jelas. Walaupun dikatakan itu Rasulullah, tamu Rasulullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ubay bin Ka'ab tidak mengeluh, sahabat-sahabat mengeluh. Beliau mengatakan, ayo kita lanjut jalan.
Coba lihat bagaimana Ubay tidak menganggap penolakan itu sebagai musibah. Bagi dia tidak mesti ditolak itu berarti gagal, belum tentu. Belum tentu ditolak itu gagal. Ini rumus-rumus yang saya banyak lihat sahabat Nabi kok pintar sekali membaca ini. Jalan terus, jalan, belum sampai sejauh 1 mil, tiba-tiba ada dari belakang sana, dari arah desa yang ditinggalkan tadi, seseorang menunggang kuda dengan cepat dan mengatakan, "Hei sahabat Rasulullah, hal minkum min raqin," dengan teriakan yang sangat keras, mengatakan, "Hei sahabat Muhammad Rasulullah, adakah kamu yang bisa meruqyah?" Ruqyah bahasa Arab artinya mantra, lapal ya, di perapalan ya, bacaan-bacaan. Kemudian semua sahabat diam kecuali Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, "Saya bisa." Di sini Ubay sudah mulai tersenyum. Kenapa? Ditolak pertama belum tentu gagal. Siapa tahu itu awal dari kemenangan. Lalu kemudian dia katakan, "Saya bisa meruqyah." Datanglah ya, sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kata Ubay, "Saya mau meruqyah, tapi dengan syarat." Apa syaratnya? 40 domba. Kasih ke kami. Karena yang akan diruqyah pemimpin suku, punya banyak ternak, ternaknya ribuan, 40 itu sedikit. Seandainya penduduk desa tadi itu mau menjamu, dia nggak akan tekor sampai 40. Tapi sudah buat kesepakatan, ternyata ketua sukunya kena bisa binatang-binatang liar yang ada di padang Sahara. Sampai di desa tersebut, kembali lagi dia cuma baca Al-Fatihah 3 kali, lalu kemudian diludahin. Tuh. Maka ruqyah yang benar itu ada tekniknya, meniupkan atau meludahi. Bukan cuma baca-baca doang, apalagi dipukul-pukul itu nggak ada. Ya, kalau ditepuk-tepuk ada, tapping namanya. Lalu apa yang terjadi? Di ludah pertama hilang sakitnya, ludah kedua hilang panasnya, ludah ketiga sembuh total. 3 kali dia meludah. Apa yang dibaca? Yang dibaca Fatihah dengan rasa, dengan cara yang Nabi ajarkan sebelum beliau berangkat itu, yaitu Al-Fatihah keberkahan. Sembuh total. Kok bisa sembuh? Ya, ini sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah. Akhirnya ketua desa membayar 40 onta, 40 domba. Langsung dimakan enggak sama Ubay? Enggak. Ubay kemudian bingung, ini halal enggak ya? Upah ruqyah halal enggak ya? Kemudian sampai ke Madinah, mereka tetap lapar, sampai di Madinah bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami memakan upah dari memantra, meruqyah?" Apa kata Nabi? Nabi enggak jawab pakai iya atau tidak. "Mana dombamu? Sini kita makan bareng." Jadi ternyata jawaban itu enggak mesti iya atau tidak. Itu jawabannya artinya apa? Halal atau tidak? Halal ya. Itu baru satu kisah. Bahwa gagal pertama itu belum tentu musibah. Siapa tahu itu adalah anugerah. Coba kalau nggak begitu, nggak akan dapat 40 domba. Oke? Itu baru satu. Dulu yang senang main ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, kita biasanya ditakut-takutin sama orang tua-tua. Apa kata mereka? Hati-hati naik gunung, hati-hati naik bukit, nanti ada babi hutan. Disebutnya apa Pak? Kan dia celeng gitu ya, kata orang Jawa ya. Celeng kan dia, babi, apalah namanya. Ditakut-takutin. Kalau di padang pasir yang ditakuti apa? Al-Asadu. Apa artinya? Al-Asad. Bukan Bashar Asad. Bashar Asad itu yang memimpin Suriah ya. Asad apa artinya? Singa. Kalau udah ketemu singa, itu orang Arab kafilah perjalanan kabur kemana-mana. Tapi uniknya sekarang yang bertemu Asad itu adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mantan budak Rasulullah. Maka dia mengatakan, "Hei singa, ya Asad." Hei singa, ternyata singa itu bisa dipanggil. Jadi ketemu begitu enggak dianggapnya musibah. Wah, habis nih. Nyawa saya habis nih, hilang. Enggak, dia enggak berburuk sangka kepada Allah. Bagi dia, lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit milik Allah. Dan saya temannya, muridnya, sahabatnya, budaknya, kekasih Allah. Maka dia katakan, "Hei singa, ana maula Rasulillah." Aku mantan budak Rasulullah yang mengabdi sekian tahun kepada Rasulullah. Dalluni tariq, tunjukkan aku jalan. Malah minta tunjuk jalan, Pak. Ditunjukin sampai selesai, sampai ketemu jalan besar. Jadi ternyata semua yang kita hadapi tergantung cara menghadapinya. Tergantung di sini. Panik, selesai, kelar sudah ya. Tapi kalau tenang, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini rumus dalam surat Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar di kalbunya. Tapi kata kuncinya apa? Kalbu. Maka semenjak hari ini, detik ini, siang ini, coba memahami segala sesuatu di muka bumi ini dengan kalbu, supaya tidak menjadi musibah. Ya. Dulu waktu saya pernah ikut salah satu jamaah yang menginap di beberapa masjid sekian hari. Dia bercerita tentang salah satu amirnya yang keluar di wilayah Amerika sana. Tiba-tiba kapal karam di tengah laut. Apa kata amirnya? "Kamu ikut saya, bismillah. Allahumma sakhir lana hadzal bahr." Doanya Nabi Musa, "Ya Allah, tundukkan bagi kami lautan ini." Apa kata beliau? "Jangan lihat kiri kanan atau ke belakang, kita jalan, bismillah." Jalan semua sampai ke pantai. Jadi ketika karam pun terjadi, pecah kapalnya, hancur kapalnya, mereka tidak pernah putus asa kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah buka kalbunya. Dia punya jalan keluar yang lain. Apa bahasa orang makan Allah? Satu kali Nabi SAW kehabisan makanan dan air. Kehabisan makanan dan air. Bagi kita musibah enggak? Kisahnya dua kali. Pertama makanan habis. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian meminta kepada Allah. Lalu Nabi mendapat wahyu. Kumpulkan semua makanan yang tersisa. Akhirnya mereka mengumpulkan. Lalu Nabi doakan, "Ya Allah, berkahi makanan ini." Semua sahabat memakan makanan yang tersisa sedikit itu, ternyata setelah semuanya kenyang masih tersisa banyak. Berarti makanan banyak sedikit akan menjadi musibah kalau Allah tidak ada dalam persepsi kita. Lalu dalam kisah hadis Imam Bukhari yang lain, Nabi SAW kehabisan air. Untuk berwuduk tidak bisa, untuk minum tidak bisa. Apa yang Nabi lakukan? Ambil satu gayung air, taruh di belakang bawah tangannya. Nabi kemudian berdoa, "Ya Allah, berkahi." Keluarlah air dari. Ternyata suatu musibah yang terjadi jika dipahami dengan kalbu, di situ akan muncul keajaiban-keajaiban dari Allah Ta'ala. Percaya atau tidak? Ya, maka ajaran Ahlus Sunnah memahami musibah, tidak ada yang dianggap buruk, semuanya dianggap baik. Namun ada sebuah hadis, ya, sebuah ayat malah ya, dalam surah Taubah, surah Bara'ah, dalam sebutan tafsir disebutkan, "Am hasibtum an tutraku." Apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan kamu beriman, tetapi kamu belum terbukti di sisi Allah sebagai orang yang berjihad, berjuang di sisi Allah. Walamma ya'lamillah. Allah belum menyaksikan kamu sebagai orang yang jahadu, bermujahadah, berjuang di jalan Allah.